Saya kira tuduhan yang mengatakan bahwa saya punya agenda politik, ya kemudian simpatisan PKS, itu jauh dari data empirik yang dimiliki oleh saya. Motifnya kan bukan politik, kalau bagi saya motifnya motif kampungan, motif pansos. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kasus-kasus itu baru dibongkar sekarang? Apakah sengaja ingin menjatuhkan kepopuleran seorang Gibran? Karena memang santer terdengar jika Gibran kedepannya secara bertahap akan melangkah menuju RI1. Karena saya adalah ASN, tidak boleh berpolitik. Ya begini loh. Nah, kemudian yang kedua, apa yang saya laporkan itu sebenarnya punya motif untuk melahirkan good governance. Tahu, ya kan? Harus tahu ada dampaknya. Besok pagi kan, apalagi pelapor ASN, ya kan? Dengan nilai 92,24 miliar itu juga banyak dipertanyakan oleh banyak ilmuwan, ya, oleh akademisi, termasuk pengamat politik yang lain, bukan hanya saya. Apakah semua laporan itu menjadi tindak pidana atau tidak? Setiap penegak hukum punya parameternya, dan itu gampang kok ditelitinya. Apalagi di dunia lembaga pembiayaan, semua tercatat. Apalagi di OJK punya peraturan OJK nomor 35/5 tahun 2015 tidaknya. Lembaga pembiayaan itu sama. Karena itu sudah menjadi pertanyaan publik, kecuali tidak ada pertanyaan. Nah, kami kemudian melihat, dahsyat ya, anak muda, perusahaannya juga belum lama berdiri, tapi mampu dengan cepat membeli saham dengan cukup fantastis bagi anak muda seusia Kaisang dengan angka 92,2 miliar itu. Yang namanya pengamat politik itu seharusnya posisinya netral, tapi Badrun ini adalah pengamat politik yang lebih mencondongkan dirinya ke oposisi pemerintah. Dari mana ya pemodalannya begitu kan? Kemudian kita ternyata menemukan data, yaitu ada suntikan dana itu dari sebuah perusahaan Ventura. Heboh, anaknya Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi. KPK tegas, katakan kami tidak melihat bapaknya siapa. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi respon tegas terkait dua anak Presiden Jokowi yang dilaporkan ke KPK. Sebelumnya Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan oleh analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan KKN. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, pihaknya akan menelaah laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga melibatkan dua anak presiden tersebut. KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun, ujar Nurul Gufron di Gedung Merah Putih KPK Selasa 11 Januari. Namun Nurul Gufron mengungkapkan bahwa laporan yang telah masuk harus ditelaah terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti. Nurul Gufron juga dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam mengusut kasus yang melibatkan Gibran dan Kaisang. KPK akan melakukan proses penelaahan terlebih dahulu. KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa, ungkap Nurul Gufron. Selain itu, KPK juga akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian menentukan apakah aduan tersebut layak dilakukan penyelidikan atau tidak. Jadi KPK akan melakukan proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP. Tidak peduli siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan, tegas Nurul Gufron. Sebelumnya, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan yang menyeret nama Gibran dan Kaisang kepada bagian persuratan KPK. Dirinya juga mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Soal Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK, Rocky Gerung salahkan kantor staf presiden berkata kenapa? Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep tengah jadi sorotan publik tanah air. Terlebih banyak pengamat politik hingga orang istana di kantor staf presiden yang memberikan tanggapannya ihwal isu tersebut. Salah satunya Rocky Gerung, baru-baru ini ia menyalahkan KSP atas melebarnya polemik ini ke ranah politik. Padahal, menurut Rocky Gerung, berita dilaporkannya Gibran dan Kaisang ke KPK merupakan kasus biasa yang ranahnya hukum, bukan politik. Jadi semua berita biasa aja yang kemudian berubah jadi berita politik, yang di dalamnya mulai ada komentar-komentar politik seperti KSP Pak Muldoko, ujar Rocky dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya Kamis 13 Januari 2022.
Rocky menyayangkan kenapa pihak istana di KSP memberikan reaksi politis terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat 2 anak presiden itu. Akibatnya, Rocky menyalahkan KSP atas membesarnya isu tersebut. Kenapa KSP justru bereaksi politis? Itu kesalahannya di KSP jadi membesar, katanya. Mengetahui hal itu, Rocky jadi menyimpulkan bahwa masyarakat dan pengamat politik Indonesia menganggap itu sebagai tanda adanya ketegangan di istana. Jadi, masyarakat pengamat politik menganggap ada semacam ketegangan di istana tuh, ujarnya.